Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang melakukan observasi kepada UMKM atau pola perusahaan yang ada di rumah tangga. Dan di sini kelompok 2 kami memperkenalkan diri. Ada saya sendiri sebagai moderator dan sebagai pemateri, Ilham Rahmat Taufik. Ada juga rekan-rekan saya, Tuya Dewi Puspitasari, ada Siti Sania, ada juga Diana Nurwulandari. Alhamdulillah, mungkin seminggu ke belakang kami telah melakukan observasi kepada UMKM Seblak Barokah. Sebenarnya nama perusahaan Barokah ini awalnya itu bergerak tidak hanya di bidang kulinernya, itu menunya itu tidak hanya seblak gitu. Ada juga menu-menu lain, cuman di sini kami fokus hanya kepada menu seblak itu sendiri gitu. Untuk menghemat waktu, kepada rekan saya yang akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok 2, kami persilahkan untuk mempresentasikan beberapa pemaparan dari hasil analisis yang kami lakukan. Kepada rekan saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT yang telah kami lakukan pada saat observasi. Analisis SWOT menurut Kotler 2009-51, analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threats merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. 2. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, Anda akan mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau usaha Anda. Maka, sebelum menjalankan bisnis, Anda perlu menganalisa produk atau bisnis Anda. Selanjutnya, di sini ada profil perusahaan. Nama perusahaan Seblak Barokah, tanggal berdiri tahun 2015, alamat perusahaan Jalan Pembangunan nomor 250, Sukagali, Tarogong Kidul, Garut, Simpang 5, belokan arah Patriot. Jenis perusahaan kuliner, jumlah karyawan 4 orang. Selanjutnya ada riwayat perusahaan, yaitu Seblak Barokah merupakan sebuah perusahaan home industry yang aktif dan bergerak dalam bidang kuliner. Seblak Barokah didirikan pada tahun 2015 oleh Iam Maria. Ini berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 250, Sukagali, Tarogong Kidul, Garut, Simpang 5, belokan arah Patriot. Berawal dari sang anak yang bernama Hasan dan saudara kembarnya Husein yang sangat menyukai makanan, ditambah pada waktu itu usaha kuliner seblak sedang benar-benar rame, tapi belum banyak pengusaha yang terjun di bidang kuliner seblak. Maka sang ibu, Iam Maryam, langsung berinisiatif untuk membuka usaha kuliner seblak. Memang waktu itu masih kecil-kecilan. Lalu, sedikit demi sedikit dengan kerja keras, maka usaha kuliner Seblak Barokah tumbuh dengan pesat dan dapat dipercaya oleh lidah para konsumen. Selain itu, perusahaan ini juga memproduksi kuliner jajanan rakyat Sunda yang dimix dengan kuliner luar, seperti spaghetti, tulang, ada yang amat Sunda dan Indonesia banget, cireng, cimol, tulang crispy, jamur crispy, yang lagi-lagi itu semua disajikan secara berbeda, dipadukan dengan cireng pada umumnya. Tapi di sini kita hanya akan fokus pada produk kuliner seblak saja. Terima kasih kepada Tuya, rekan saya yang sudah memaparkan dari mulai profil perusahaan, dimulainya kapan usaha itu dimulai, tempat dan sebagainya. Untuk selanjutnya mungkin kita udah masuk nih ke identifikasi faktor strategi internal. Dan untuk rekan saya yang akan memaparkan materi ini, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi faktor-faktor strategi internal. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength, yang di dalamnya yaitu yang pertama, memakai rempah-rempah dan bahan-bahan yang berkualitas.
Yang kedua, memperhatikan selera para konsumen. Yang ketiga, pelayanan yang baik, tidak membuat konsumen menunggu lama. Yang keempat, memiliki lokasi usaha yang sangat strategis. Dan yang kelima, pemasaran sudah ke berbagai toko di Indonesia, berbagai kota di Indonesia. Selanjutnya, kelemahan atau bisa disebut weakness. Yang pertama, terkadang waktu buka usaha yang tidak menentu. Yang kedua, tempat makan di tempat tidak tersedia. Yang ketiga, pemasaran kurang terstruktur baik. Yang keempat, kurang menariknya kemasan seblak pembeli secara langsung. Dan yang kelima, kurangnya tenaga kerja atau para karyawan itu sendiri. Kemudian, peluang atau opportunities. Yang pertama, menambah relasi atau reseller untuk pemasaran luar kota. Yang kedua, membuat iklan di berbagai sosial media dengan kreatif dan menarik. Yang ketiga, kemasan pemasaran luar kota yang bagus. Yang keempat, manajerial sumber daya yang efektif juga efisien. Dan yang kelima, manajemen keuangan yang cukup baik. Selanjutnya, itu ada ancaman atau threat. Yang pertama, produk yang mudah ditiru kompetitor. Yang kedua, harga pesaing sangat menjatuhkan. Yang ketiga, tempat usaha yang bisa saja sesekali ditertibkan sama Satpol PP. Yang keempat, layout usaha yang lebih menarik dari kompetitor. Dan yang terakhir, perkembangan variasi menu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materi dari rekan saya, Siti Sania. Tadi diidentifikasi faktor-faktor strategis. Nah, untuk pemaparan selanjutnya, dalam materi hasil observasi ini, ada tabel metric profil kompetitor, dan itu akan dipaparkan oleh saya sendiri, insya Allah. Yang pertama itu tabel metric profil kompetitor. Nah, di sini ada faktor strategis. Jadi faktor strategis itu adalah indikator-indikator untuk mencapai mencapai sebuah kesuksesan di dalam perusahaan, dan itu ditentukan oleh kita nilai-nilainya. Di sini ada harga. Harga untuk seblak Barokah sendiri kami mendapatkan nilai 1, dan 1 di sini adalah indikatornya paling besar gitu. Nilai di antara yang lain itu 1 kami bikin bobotnya di sini. Nah, untuk produk itu sendiri kami juga kasih nilai 1. Di bidang promosi kami kasih nilai 0,06 karena mungkin untuk promosi saat ini mereka tidak terlalu gencar, soalnya bisa dianggap mereka itu merasa bahwa konsumen itu sudah tahu, merasa sudah punya sudah punya nama gitu si seblak itu. Jadi mereka udah otomatis lah ketika beli seblak, ya udah seblak Barokah. Jadi mereka jarang sekali untuk promosi habis-habisan, kecuali keluar kota yang menggunakan kayak Shopee, Lazada dan semacamnya gitu. Nah, untuk lokasi kami kasih nilai 0,08. Sebenarnya untuk lokasi ini bisa saja kami kasih nilai 1 karena mungkin buat di kota kita di Garut itu, siapa yang nggak tahu lah kalau tempat kuliner itu salah satunya adalah Simpang 5 gitu. Kayak udah kita mandang tempat makan, oh ya udah ceplak gitu. Cuman bedanya di Simpang 5 itu mungkin perizinan yang tidak terlalu terlegalisasi. Jadi kami kasih nilai 0,8 aja gitu. Dan untuk SDM kami kasih 0,7 karena juga ada siapa tadi tuh anaknya itu Hasan Hussein itu, dia itu ada yang di Tata Boga, kalau nggak salah kakaknya juga Halim juga sama. Jadi mereka cukup memiliki sumber daya yang bagus gitu. Ada juga yang di kalau nggak salah manajemen di SEMEA gitu waktu SMK-nya itu. Jadi untuk pengelolaan sumber dayanya, entah itu di bidang makanannya ataupun sistematika usahanya lumayan bagus. Jadi kami kasih 0,7 gitu. Dan juga di prosesnya kami kasih 0,8. Lingkungan fisik seperti yang saya jelaskan tadi, kayak di lokasi lumayan bagus kan, di Simpang 5 itu udah identik dengan salah satu tempat kuliner di Garut lah gitu. Makanya kami kasih nilai 0,9. Untuk kekuatan keuangan kami kasih 0,8 dan totalnya itu 2
Nah, seblak barokah itu kami kasih rating di harga itu 4. Kenapa 4? Karena kalau dibandingkan dengan seblak kompetitornya yaitu seblak payung, seblak Tanjung, mereka itu berada harga masih di bawah seblak Bisnet Persis dan seblak Tanjung. Makanya kami kasih rating 4 dan skor bobotnya 4. Begitupun dengan produk, mulai dari rasa yang saya lap, ada sedikit kendala. Mungkin kami karena di berbagai daerah juga ya, jadi saya kebetulan juga lagi ada di Garut Selatan dan teman-teman saya juga ada di kotanya masing-masing, jadi terkendala sinyal juga gitu. Jadi kami mohon maaf atas kendala teknis. Slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ya, kita lanjut ya. Tadi sampai produk ya. Di seblak barokah itu kami kasih rating juga 4 dan bobot skornya juga 4 karena dari segi produk, dari segi rasa juga apa ya namanya, banyaknya menu itu sendiri masih lebih unggul dibandingkan seblak Bisnet Persis dan seblak Tanjung itu sendiri. Dan untuk promosi kami kasih nilai 2 dan sementara di seblak Bisnet itu juga 2, di seblak Tanjung kami kasih nilai 1 ratingnya. Karena bagi kami apa namanya, udah masuk keluar kota dengan promosi bisa masuk marketplace seperti Shopee itu udah lumayan bagus gitu. Ditambah kan secara tidak langsung ketika seseorang ingin berkuliner dan datang ke Simpang 5, mereka yang tadinya tidak tahu ada seblak pun terbantu dengan lingkungan, dengan lokasi tempat kuliner itu sendiri. Jadi kami promosinya kasih 2 dan bobot skornya itu kasih 0,24. Untuk seblak payung 2, 0,12 bobot skornya, dan untuk seblak Tanjung kami kasih 1 dan bobot skornya 0,6. Nah, untuk lokasi kami kasih 3. Sebenarnya lokasi ini bisa aja kami kasih 4. Soalnya seperti yang telah saya paparkan tadi di faktor strategis, lokasi Simpang 5 itu lokasi untuk UMKM, untuk pedagang kaki lima itu sangat bagus sekali, sangat strategis sekali karena hampir para konsumen makanan, para pensuka kuliner malam, salah satu tempat yang dikunjungi di Kabupaten Garut ketika malam hari itu adalah Simpang 5. Makanya kami kasih 3. Cuman kenapa kami nggak kasih 4? Kembali kepada permasalahan yang tadi, bahwa kalau di Simpang 5 itu perizinannya belum terlalu terlegalisasi gitu. Nah, untuk SDM kami kasih rating 2, seperti tadi 0,7, untuk proses kami kasih 3, untuk lingkungan fisik, karena itu ada di lingkungan kuliner, kami kasih 3 dengan bobot skor 0,24, sementara seblak Bisnet Persis kami kasih 2 dengan bobot skor 0,16, dan seblak Tanjung kami kasih 2 dan bobot skor 0,18. Nah, untuk kekuatan fisik itu sendiri kami kasih 3. Itu kekuatan uang ya, maksudnya kekuatan keuangan itu. Kami kasih 3. Kenapa kami kasih 3? Awalnya itu mungkin kekuatan keuangannya itu besar, dalam tanda petik besar untuk mengeluarkan modal. Tapi dalam tanda petik juga mereka itu harus mengeluarkan pengembalian uang yang cukup besar juga, karena awalnya kekuatan keuangan juga mereka diawali dari pembiayaan bank. Jadi memang besar bisa dipakai, tapi mereka juga harus mengembalikan dengan yang besar. Tapi sekarang sudah cenderung stabil karena mereka sudah tidak punya lagi angsuran pembiayaan ke bank, yang pada akhirnya kami kasih kekuatan keuangan 3 dengan bobot skor 0,24. Sementara untuk seblak Persis kami kasih juga 3 dengan skor yang sama 0,24. Begitupun dengan seblak Tanjung. Next, slide selanjutnya.
Nah, dapat dilihat bahwa dari tabel total metrik di atas itu menunjukkan bahwa posisi Seblak Barokah lebih unggul dibandingkan para pesaingnya. Mulai dari tempat, mulai dari proses, mulai dari tata kelola keuangan, mulai dari lingkungan tempat perusahaan itu berjualan, mereka masih lebih unggul gitu dari para pesaingnya. Seblak Barokah dengan bobot skor 9,25, sedangkan Sobat Payung Bisnet Persis dengan bobot skor 7,1, lalu Seblak Samba Tanjung dengan bobot skor 7,48, Seblak Barokah lebih unggul. Maaf, Diana hilang materi presentasi PPT-nya. Sekali lagi kami minta untuk kendala teknis. Nah, kita lanjut ya. Jadi produk di Seblak Barokah ini juga menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga produknya terjamin. Next. Memakai rempah-rempah dan bahan-bahan yang berkualitas, memperhatikan selera konsumen, Di sini kami kasih bobot 0,09. Nah, untuk yang pertama dulu tadi saya kelewat lupa. Memakai rempah-rempah dan 1,4. Nah, untuk yang kedua, memperhatikan selera konsumen, kami kasih 0,09 dengan bobot 4 dan jumlahnya 0,36 gitu. Memiliki lokasi usaha yang strategis, pemasaran sudah ke berbagai kota di Indonesia. Kami memiliki lokasi usaha itu kasih bobot 0,9 dengan skor rating 4 dan jumlah 0,36. Nah, sementara untuk pemasaran sudah ke berbagai kota di Indonesia, kami kasih 0,08 gitu dengan skor rating 3, jumlahnya 0,24. Nah, untuk jumlah keseluruhan 1,34 di bobot dan skor rating di 18. Skor rating di 18. Skor rating di 18. Dan untuk jumlahnya itu 5,2. Nah, untuk jumlah kelemahan weakness, terkadang waktu buka usaha yang tidak menentu. Jadi ini kan perusahaan UMKM-nya itu belum terlalu besar ya. Jadi di Simpang 5 itu terkadang buka itu kadang mulai jam 2, kadang mulai jam 4. Nah, di situ juga kan sebelum shift kayak ada sistem shift gitu. Sebelum dimulai yang sore ke malam, dari pagi ke siang itu juga ada yang dagang. Jadi kalau mereka yang pagi siang udah nggak ada, baru kita bisa pakai lapaknya mulai untuk dagang. Jadi terkadang waktu buka usahanya itu tidak menentu dan kami kasih bobot 0,07 dengan skor rating 2 dan jumlah 0,14. Nah, tempat makan di tempat tidak tersedia. Ini kelemahannya ya. Jadi tempat makan di tempatnya itu nggak ada. Jadi mereka itu sistemnya kaki lima, berbeda mungkin dengan seblak-seblak yang bisa dikatakan udah besar di Kabupaten Garut kan mereka ada tempat makannya gitu di situ. Jadi ketika kita pesan kita bisa makan di tempat. Nah, kalau ini nggak ada, jadi kami kasih nilai 0,07 dengan skor rating 3 dan jumlahnya 0,21. Nah, untuk pemasaran kurang struktur dengan baik. Maksud kurang struktur dengan baik itu, walaupun tadi kasih saya nilai besar karena juga udah mulai merangsek kepada pemasaran kota-kota di luar Kabupaten Garut, tapi tidak terstruktur. Jadi mereka itu tidak relatif, tidak konsisten. Misalkan kan kalau terstruktur, misalkan sehari kita oke nih jam 10, jam 12, jam 3 kita upload media sosial, misalkan kita up di setiap media sosial, kita up di Shopee dan semacam. Nah, mereka enggak, jadi mereka melakukan promosi sekali, jadi udah nunggu konsumen, reseller dan semacamnya. Tapi itu pun udah bisa dibilang lumayan, makanya kami kasih nilai 0,09 dengan skor rating 4 dan jumlah 0,36. Nah, kurang menariknya kemasan produk pembeli langsung.
Kalau untuk keluar kota itu bagus, packaging-nya itu bisa dibilang udah cukup dan mampu bersaing dengan usaha-usaha kuliner lain gitu. Tapi untuk apa namanya, khusus untuk di daerah Garut yang datang langsung ke Simpang 5, mereka masih memakai kemasan-kemasan yang bisa disebut kalau kata anak muda sekarang biasa aja men gitu. Jadi pokoknya masih standar lah gitu. Makanya kami kasih 0,07 dengan skor rating 3 dan jumlahnya 0,21. Nah, untuk tenaga kerja mereka hanya mengandalkan saudaranya, anaknya gitu. Jadi kalau anaknya nggak bisa, saudaranya ganti. Kami kasih 0,06 dengan skor ratingnya 2 dan jumlahnya 0,12 gitu. Dan jumlah dari kelemahan weakness 0,34, skor ratingnya 14, jumlahnya 1,04 dan untuk total jumlah antara kekuatan dengan kelemahan, strength dengan weakness yaitu bobot 1,69, skor rating 32 dan jumlah 2,08. Next. Nah, untuk tadi tabel IFAS ya, sekarang tabel EVAS. Di faktor strategi di peluang opportunities, kami juga menyimpan 5 indikator. Peluang di sini adalah menambah relasi. Yang pertama, menambah relasi atau reseller untuk pemasaran luar kota. Garut itu, salah satunya itu Garut, Bandung, terkenal dengan industri-industri rumah tangga, kuliner rumah tangga yang luar biasa. Banyak yang udah awalnya rumah tangga naik seperti Batagor dan sekarang itu kan seblak walaupun udah agak lama, tapi itu kan awalnya adalah rumah tangga gitu yang iseng-iseng tapi akhirnya malah bagus gitu. Dan ini nggak dipunyai oleh kota-kota lain, khususnya mungkin di luaran ruang lingkup orang Sunda kayak Karawang kan masih Sunda lah gitu. Depok masih setengah Sunda, Bandung, Purwakarta udah pasti Sunda. Tapi di luaran Sunda, bahkan daerah-daerah yang masih ruang lingkup Sunda, tapi udah agak sedikit berdekatan dengan suku-suku yang non Sunda, seblak itu masih jarang sekali. Makanya saya rasa menambah relasi atau reseller untuk pemasaran luar kota itu masih sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat menguntungkan. Makanya di Bobot kami kasih 1, di skor rating kami 4, jumlahnya itu 4. Jadi ini kasih nilai dengan nilai-nilai paling besar. Soalnya ini peluang yang sangat baik banget gitu. Nah, untuk membuat iklan di berbagai sosial media dengan kreatif dan menarik, kami kasih Bobot 0,09, skor rating 3, dan jumlahnya itu 0,27. Nah, untuk pemasaran luar kota yang bagus, kami kasih bobot 1. Cuman karena tetap saja di luar sana masih ada yang lebih baik, jadi skor ratingnya kami kasih 3. Untuk selanjutnya nomor 4, manajerial sumber daya yang efektif dan juga efisien, kami kasih 0,09, hampir bisa dibilang sempurna. Kenapa? Karena tadi basic dari mereka, walaupun mereka tidak berkuliah, mereka di SMK, tapi ilmunya itu benar-benar terpakai yang saya lihat nih. Walaupun mungkin orang merendahkan orang yang tidak terlalu mengerti tentang manajerial, sumber daya dan semacamnya, tapi anak-anaknya berhasil memahami ilmu-ilmu di sekolah dan mereka aplikasikan di dunia nyata gitu. Makanya kami kasih 0,09 dengan skor rating 4. Nah, untuk manajemen keuangan yang cukup baik, kami juga sama kasih nilai 0,09 dan skor ratingnya 4. Nah, sekarang ancaman. Ini nih yang paling bahaya itu bisa disebut ancaman dari usaha lain. Yang pertama, produk yang mudah ditiru oleh kompetitor. Kita tahu sendiri seblak itu makanan yang bisa disebut sejuta umat gitu. Apalagi buat ciwi-ciwi itu makanan luar biasa banget seblak itu. Dan seblak itu banyak ditiru juga oleh kompetitor-kompetitor lain. Salah satunya adalah seblak Barokah ini. Makanya yang mudah ditiru ini kami kasih bobot 1 dengan skor 4. Artinya ini sangat-sangat mengancam gitu untuk seblak Barokah. Dan untuk harga pesaing saling menjatuhkan, kami 0,09 dengan skor rating 3. Karena ini juga dalam segi harga juga kita punya budaya
entah ini Indonesia atau seluruh Indonesia atau di Kabupaten Garut saja, beda 1.000 aja, beda 500 aja, walaupun jauh kita pasti kejar. Walaupun misalnya nih, ada seblak di dekat rumah kita harganya 5.000 dan sementara ada seblak dengan harga 6.000 di luaran sana yang jauh, kita pasti maksudnya kebalik ya, yang jauh yang 5.000 kita pasti kejar. Itu budaya entah hanya di Garut atau seluruh Indonesia, saya nggak tahu, dan termasuk saya sendiri. Jadi kami terapkan harga pesaing saling menjatuhkan itu sebagai ancaman yang lumayan membahayakan. Makanya nilainya saya kasih 0,09 dengan skor rating 3 gitu. Nah, tempat usaha yang bisa saja sekali ditertibkan. Ini kan sangat luar biasa banget. Itu Pemda, Ceplak, juga Simpang 5, itu adalah tempat-tempat kuliner yang pasti dituju. Udah tahu lah kalau masyarakat jauh pengen ini, oh iya ke Pemda, pengen ini, oh iya ke Ceplak, pengen ini, oh iya ke Simpang 5. Cuman ini bukan tempat usaha yang yang dikasih legalisasi oleh pemerintah. Tapi ini tempat usaha yang mungkin saya juga nggak tahu nih dari dulunya seperti apa budaya dari turun-temurun, dulu udah sering dipakai buat berdagang, akhirnya mereka ya turun-temurun berdagang di situ gitu. Jadi kemungkinan buat buat direlokasi itu sangat besar sekali. Contoh seperti kayak di Pengkolan, pedagang kaki limanya kan sempat diadakan, tapi akhirnya ada juga kembali. Nah, Pemda dan Simpang 5 juga ada kemungkinan hal seperti itu karena tidak ada legalisasi. Makanya kami kasih nilai 1 karena ini adalah ancaman terbesar dan juga skor ratingnya 4. Nah, untuk layout usaha yang lebih menarik dari kompetitor. Memang saya akui di bagian layout, di bagian penampilan, Seblak Barokah ini kayaknya kalah deh dari seblak-seblak unggul lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan seblak Bisnis Persis, seblak Sambat Tanjung, layoutnya masih dibilang sama. Bagi saya masih sama lah, memiliki nilai yang sama. Cuman lebih unggulnya seblak Barokah itu karena dia berada di tempat kulinernya Kabupaten Garut, yang udah identik tempat kuliner oleh masyarakat Garut, yaitu Simpang 5. Nah, untuk perkembangan variasi menu, kami juga kasih nilai 1 karena seblak itu udah sangat berevolusi luar biasa. Udah yang ditambah sosis, engkol dan semacam itu udah banyak banget perkembangannya. Makanya kami kasih skor 1 dengan skor rating 3. Nah, untuk jumlah sendiri, jumlah dari peluang, opportunities, jumlah dari bobot kami kasih 2,27 dengan skor rating jumlahnya 18. Dan untuk ancaman, bobotnya itu 3,18 dengan skor rating 17. Dan jika itu dijumlahkan, maka kita dapat total jumlah dari hasil pertambahan peluang dengan ancaman, opportunity atau threats, yaitu 8,2 dengan skor rating 3,5 dan jumlah semuanya itu 19,53. Next. Nah, ini matrix SWOT nih di antara internal dan eksternal. Kekuatan seperti yang dilihat di kajian presentasi ini, kita memakai rempah-rempah, kekuatannya itu memakai rempah-rempah dengan bahan-bahan yang berkualitas, memperhatikan selera konsumen, pelayanan yang baik, tidak membuat konsumen menunggu lama, memiliki lokasi usaha yang strategis, pemasaran sudah ke berbagai kota di Indonesia. Dan kelemahannya, seperti yang sudah dipaparkan tadi juga di slide-slide sebelumnya, terkadang waktu buka usaha yang tidak menentu, tempat makan di tempat tidak tersedia, pemasaran kurang terstruktur dengan baik, kurang menariknya kemasan seblak pembeli langsung, kurang juga tenaga kerja. Nah, untuk peluang itu sendiri, seperti yang sudah dipaparkan juga tadi sama, menambah relasi atau reseller untuk pemasaran luar kota, membuat iklan di berbagai sosial media dengan kreatif dan menarik, kemasan pemasaran luar kota yang bagus, manajerial sumber daya yang efektif juga efisien, manajerial keuangan yang cukup baik. Nah, untuk SO nih, sekarang kekuatan itu bagaimana adalah jadi peluang untuk kita gitu kan, logikanya itu seperti itu. Jadi setelah dianalisis bagi kami mengembangkan menu-menu baru dengan variasi yang lebih kekinian seiring perkembangan zaman juga dengan memperbaiki packaging, memperkuat rasa agar bisa meraih pasar yang lebih luas. Nah, itu sangat penting sekali. Terus membuat promosi yang menarik juga inovatif. Nah, sementara untuk WO2 sendiri, untuk
kelemahan dan peluang, kami juga menganalisis mempertahankan hasil menu varian yang diciptakan agar tetap berbeda dengan kompetitor. Terus meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, mengupgrade menu agar tidak terlihat monoton. Gitu. Next. Nah, tadi ancaman lanjutan yang tadi ya, ancaman seperti yang sudah saya paparkan juga dan teman-teman saya paparkan juga di slide sebelumnya. Yang pertama itu produk yang mudah ditiru kompetitor, harga pesaing saling menjatuhkan, tempat usaha biasa saja sesekali ditertibkan, bisa saja sesekali ditertibkan, terus layout usaha yang tidak menarik dari kompetitor dibandingkan kompetitor gitu maksudnya, perkembangan variasi menu. Nah, ST setelah dianalisis dari ST itu mempertahankan kualitas produk, rasa, sambil diiringi pengelolaan keuangan yang lebih baik dan menjaga resep yang sudah ada. Nah, yang paling saya pernah baca salah satu disertasi doktoral dari yang kita pasti semua tahu, Bapak Salahuddin Uno atau biasa kita sebut Sandiaga Uno. Kelemahan orang Indonesia itu terkhususnya UMKM ini bukan bisnis atas ya, tapi UMKM mereka itu tidak bisa menempatkan mana harusnya uang untuk keperluan pribadi dan mana uang untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri. Nah itu terkadang tercampur, itu kelemahan kita dan itu kalau saya tidak salah, jika saya salah kepada Bapak dosen Pak Dadang untuk beritahukan bahwa pernyataan saya salah. Kalau saya tidak salah, salah satu disertasi dari Pak Salahuddin Sandiaga Uno itu saya dengar bahwa kita itu UMKM Indonesia itu tidak bisa menempatkan keuangan yang lebih baik. Makanya kami di sini menganalisis untuk mempertahankan kualitas produk jelas itu sangat dipertahankan. Rasa sambil diiringi pengelolaan keuangan yang lebih baik seperti yang saya sampaikan tadi dan menjaga resep yang sudah ada. Nah, untuk kualitas sendiri setelah dianalisis memaksimalkan proses produksi sesuai aturan perusahaan dan meminimalkan segala bentuk kelemahan. Tadi kita tahu banyak sekali kelemahan. Kelemahan itu pasti ada dari setiap entah itu manusia, entah itu perusahaan, kelemahan itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya kelemahan itu kita bisa meminimalkan, kita terus bisa kerucutkan, kita bisa terus keadilkan, dan kita bisa memaksimalkan proses produksi sesuai dengan aturan perusahaan. Kadang-kadang juga UMKM itu kita biaya produksi yang berlebihan tidak bisa diukur gitu. Karena mereka juga mungkin minimnya ilmu, jadi mereka juga kurang tahu. Jadi hanya berdasarkan turun temurun dari ibu, dari ayahnya, oh kalau mengelola itu seperti ini dan semacamnya. Jadi mereka kadang beli atau menggunakan biaya produksi banyak, tapi ternyata mubazir. Makanya kami sebutkan di sini dianalisis harus memaksimalkan proses produksi sesuai dengan aturan perusahaan dan meminimalkan segala bentuk kelemahan. Nah, terus meningkatkan kreativitas packaging dan promosi pasar lebih menarik seperti yang kelemahan tadi yang telah saya sampaikan. Next untuk selanjutnya. Oh, sudah ternyata sekian mungkin itu pemaparan dari saya dan untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Diana Nurwandali. Untuk waktu dipersilahkan. Untuk selanjutnya diagram SWOT. Dengan S jumlahnya 5,2, W 1,04, O 7,99, T 11,54. Untuk mencari SW dengan S dikurangi W dibagi 2, 5,2 dikurangi 1,04 dibagi 2 dengan jumlah 2,08. Untuk OT, O dikurangi T dibagi 2 dengan jumlah 7,99 dikurangi 11,54 dibagi 2 sama dengan min 1,775. Dengan nilai tersebut, seblak ini berada di kuadran 2 atau diversifikasi. Tindakan manajerial. Kesimpulan rekomendasi strategi berdasar matrik. Setelah menganalisis seblak barokah dengan analisis SWOT berdasarkan matrik, dapat kita simpulkan bahwa seblak barokah dengan kelebihan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada
dapat kita gunakan strategi-strategi sebagai berikut. Yang ke-1, SO. Strategi ini adalah penggabungan dari kelebihan dan kelemahan. Pada strategi ini, seblak barokah harus dapat memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang bagi seblak barokah. Yang kedua, WO. Strategi ini adalah penggabungan dari kelemahan dengan peluang. Pada strategi ini, terdapat bagaimana seblak barokah untuk meraih peluang, namun dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Yang ketiga, ST. Strategi ini adalah penggabungan dari kekuatan dengan ancaman. Pada strategi ST, seblak barokah harus memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang keempat, WT. Strategi ini adalah penggabungan dari kelemahan dengan ancaman. Pada strategi ini, seblak barokah harus dapat meminimalkan kelemahan supaya dapat menghindari ancaman. Dapat ditarik kesimpulan dari tabel matrik dan diagram SWOT di atas, yaitu setelah mendapatkan titik singgung IFAS 2,08 dan EFAS min 1,775 yang berada pada kuadran 2, yaitu kuadran diversifikasi. Maka dapat disimpulkan bahwa industri rumah tangga yang bergerak pada bidang kuliner ini dengan nama toko barokah berada pada kondisi yang menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dalam segi internal. Dalam kondisi ini, perusahaan ada dalam posisi yang kuat, namun harus menghadapi berbagai macam ancaman yang artinya perusahaan masih bisa menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk membuat berbagai strategi taktis. Alhamdulillah, kelompok kami yaitu kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil observasi kami kepada industri rumah tangga atau UMKM, dan kami memilih seblak barokah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang Saparudin yang telah memberikan tugas ini, karena dengan tugas ini kami jadi lebih tahu bagaimana menilai ancaman untuk kami, peluang untuk perusahaan kami mungkin di masa mendatang, dan ilmu ini juga bermanfaat untuk UMKM yang kami observasi. Karena kami juga kan hasil peluang itu, hasil kelemahan itu, hasil analis itu kami sampaikan kepada mereka. Jadi bahan masukan buat mereka untuk bisa lebih mempertahankan lagi kuliner mereka, usaha mereka, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dadang, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang telah banyak membantu, yang menjadi tim yang sangat luar biasa, kepada Diana Nurlandari, kepada Siti Sania, kepada Tria Dwi Puspitasari juga. Dan kami juga memohon maaf atas segala kesalahan teknis seperti tadi, mungkin karena signal yang kurang baik, hingga materi presentasi yang hilang, ataupun suara-suara yang tidak jernih dari kekurangan kami, ataupun suara-suara lain yang masuk, yang bocor seperti suara kendaraan atau suara-suara orang-orang di sekeliling kita. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekian presentasi dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih, dan saya mewakili teman-teman yang lain dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.